Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rianti, NPM 1951020246 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Soal pertama, jelaskan pengertian dan dasar hukum dari pasar modal syariah. Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari definisi tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Untuk dasar hukumnya sendiri, dasar hukum tertinggi itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau Lembaran Negara tahun 1945 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Nomor 3587. Untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan variabel penting dalam pasar modal yang ada di Indonesia. Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal syariah. Prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelarangan riba, gharar, maisir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama adalah riba. Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharar adalah suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga adalah maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Yang keempat adalah kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikenakan zatnya atau haram li zaitihi, bukan karena zatnya, atau haram li goirihi, dan karena keberadaannya. Untuk soal nomor 3, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya investasi dalam Islam. Pasar modal syariah mengalami perkembangan pesat dan tengah menjadi pilihan investasi bagi masyarakat Indonesia. Pasar modal syariah saat ini telah berkembang semakin baik dan akan lebih maju untuk kedepannya. Menurut saya, berinvestasi itu penting karena dapat mengelola keuangan dengan benar, dan dalam Islam juga telah dianjurkan untuk berinvestasi, karena investasi dianggap lebih baik daripada menimbun modal yang kita miliki. Investasi dalam Islam juga didasarkan pada niatan untuk mendapatkan profit, serta akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham syariah di pasar modal syariah. Untuk konsep dari saham syariah, pada hakikatnya konsep saham syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah, yaitu kerjasama yang dilakukan dua pihak dengan bagi hasil usaha. Untuk penyeleksian saham syariahnya atau screening, kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan oleh OJK terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriterianya, yang pertama berdasarkan kegiatan usaha. Emiten yang termasuk efek syariah adalah perusahaan yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah seperti perjudian atau perdagangan yang dilarang menurut syariah. Selain itu, emiten juga tidak boleh mengandung unsur jasa keuangan riba seperti bank atau pembiayaan berbasis bunga. Tidak hanya itu, usaha yang dilarang efek syariah adalah jual beli risiko yang menjual ketidakpastian, memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang haram, dan terdapat unsur suap di dalamnya.
Yang kedua, berdasarkan rasio keuangan. Selain dilihat berdasarkan kegiatan usaha, sebuah emiten yang syariah juga harus memenuhi resiko keuangan sesuai syariah, yaitu total utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari total aset, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha. Yang ketiga, kriteria lainnya. Selain dua di atas tadi, ada juga kriteria lainnya, yaitu emiten wajib menjalankan dan menandatangani akad sesuai prinsip syariah atas setiap saham yang mereka terbitkan, dan emiten yang mengeluarkan efek syariah harus menjamin bahwa usahanya telah sesuai dengan sistem syariah dan memiliki dewan pengawas syariah. Untuk penilaian sahamnya, ada dua. Yang pertama, analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER, dan lain-lain. Yang kedua, analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Analisis teknikal tidak menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan, namun menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Sekian jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.